glory, I'll testify. The blessing on blessing you pour out my life. When I start remembering how good you've been. Yeah. Tears turn to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. When I start remembering how good you've been. This is our voice. Sing it. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. Come on, let's sing it out. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carry my cross, you call me by name. You know me like I was, but you didn't leave me that way. Was that now alive? That's what you did. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and know that I see. 'Cause you've been so, 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 so good to me. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025, let's make some noise to the King of Kings. You ready? You ready, church? Come on. When I say God is good, and you say, when I say all the time, you say, when I say God is good, you say, when I say all the time. When I say God is good, you say, when I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so, 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 so good to me. So, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and know that I see you've been. Lows and the highs, I look back on my life and know that I see you've been so, 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 so good to me. Yeah, yeah. Take it up. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. You've been so, 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 so good to me. Come on, church. Saudara bersukacita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Oh, come on, say hallelujah. Saya percaya di tempat ini adalah penuh dengan orang-orang yang sangat mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan. Amin. Mari hari ini kita persembahkan pujian penyembahan kita hanya untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Siang hari ini kami mau datang, kami bawa ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Everybody says, Amen. For your mercy
the goodness of God. Sama-sama angkat kedua tangan kita, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running after, it's running out to me. When my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out to me. Come on, church, say, your goodness is running after, it's running out to me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
setia. Untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau mengatakan dan menyatakan Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan berjalan bersama-Mu, kami tak akan gentar. Sebab kami tahu siapa yang bersama kami, Yesus. Kami mau menyerahkan segala pujian kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami lebih mengenal Engkau. Bahwa kami lebih mendekat ke hadirat-Mu, Yesus. Karena hanya itu yang kami perlukan, Tuhan. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We need you. We need you, Jesus. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. I know that you are near. You're all I want.
Jesus' name. And everybody say, welcome to Hillsong Bali. Mari kita naikkan pujian kita sekali lagi kepada Tuhan. He is good. Welcome to ibadah gabungan kebaktian Sanur dan Kuta. Siapa yang sini dari Sanur? Yang dari Kuta? Amazing. Well, saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025. Ini ibadah terakhir kita di tahun 2025. Siapa yang bersyukur dengan tahun 2025 yang Tuhan sudah berikan buat kita, amen. Siapa di sini yang sudah mendapatkan doa mereka di tahun 2025, angkat tangannya. Berikan pujian yang luar biasa buat Tuhan. Dan siapa di sini yang belum mendapatkan apa yang mereka doakan di tahun 2025, angkat tangannya. Wow, there's a lot of you. There's a lot of you. Can I tell you something, Hillsong, Kuta dan Sanur? Beberapa hari yang lalu saya dan istri saya kita pergi ke salah satu mall di Denpasar, saudara. Dan banyak banget mobil yang masuk di parkiran. Jadi susah banget untuk kita dapat parkir. Dan saya turunin istri saya dan anak saya dulu, baru saya pergi cari parkir. Dan di dalam hati saya mau berdoa, Tuhan kasih saya parkir dong. Tapi nggak jadi, saudara. Malahan saya jadinya bertanya, emang kalau Tuhan nggak kasih saya parkir, Tuhan itu nggak baik? Emang kalau Tuhan gak kasih saya parkir, Tuhan itu gak setia? Saya gak jadi berdoa, saudara. Karena saya tahu meskipun Tuhan gak kasih parkir, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap baik. Nah, let me tell you, di tahun 2025, meskipun saudara gak mendapatkan apa yang saudara mau, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia. And mungkin saudara gak dapatkan apa yang saudara doakan, karena Tuhan tahu itu bukan yang terbaik untuk saudara. You know, waktu saya mau naik bro, saya mikirkan hal ini, saudara. What if tahun 2025 bukan tentang apa yang kita bisa dapatkan, tetapi apa yang kita bisa lepaskan. Mungkin Tuhan mau lepaskan sesuatu dalam kehidupan saudara supaya Tuhan bisa isi sesuatu yang baru. Mungkin Tuhan mau tinggalkan 2025 dalam kehidupan saudara supaya Tuhan bisa isi dengan 2026. Tuhan gak bisa kasih saudara sesuatu yang baru kalau saudara masih bertahan dengan sesuatu yang lama. Pertanyaannya adalah, apa itu, saudara? And I'm not talking about istri atau suami. Jangan tinggalkan istri atau suami saudara supaya akan dapatkan istri suami yang baru, saudara. Tapi saya percaya Tuhan punya sesuatu yang baru buat saudara, amen. Saudara percaya Tuhan punya sesuatu yang baru buat saudara. Saudara percaya 2026 akan jadi tahun yang luar biasa buat saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya, di setiap kebaktian Hillsong kita selalu berdoa buat orang-orang yang menulis beban doa saudara. Dan sebelum saya bacakan ya, saya akan mengundang someone special to me yang akan berdoa di atas sini, which is my wife, untuk berdoa all of this prayer request. Saya yang berdoa semakin dekat dengan Tuhan. Ada yang berdoa kuliah lancar, ada yang berdoa supaya cepat diberikan momongan in Jesus name. Ada yang berdoa untuk hasil uji karoteroid hari Senin, semoga hasilnya bagus. Ada yang berdoa buat damai dan tenang. Ada yang berdoa buat mental health. Ada yang berdoa ini ibadah terakhir di Hillsong, karena akan move untuk memulai hidup baru di Surabaya. Amazing. Ada juga yang akan, anyways, ada yang berdoa buat future husband and for my mom. Ada yang berdoa buat setiap proses yang Tuhan kerjakan di tahun 2025. Oh, this is good. Saya punya kanker, tapi saya baik-baik saja. Terima kasih untuk dokter-dokter saya, amen. Ada yang berdoa untuk keluarga. Saudara, ada banyak banget yang ada di tangan saya, saudara. Nggak mungkin untuk saya bacakan satu-satu. Dan mungkin kalau misalnya saudara punya beban doa saudara yang nggak saudara sempat tulis, dari depan saya belakang kita akan bersama-sama berdoa buat saudara. Mari kita semua angkat tangan kita dari depan, belakang, kiri, kanan. And then my wife will pray for all of us. Come on, let's lift up our faith, shall we? Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami di tahun 2026. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap beban doa dari umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini Bapa di surga, kami percaya dan kami sungguh mengimani Tuhan bahwa kesembuhan adalah bagian dari kami, bahwa keselamatan adalah bagian dari keluarga kami, bahwa penyertaan Allah adalah bagian kami, bahwa semua berkat yang sudah Engkau janjikan bagi kami itu our portion. Dan saat ini kami
welcome to Hillsong, Sanur dan Kuta. Kebaktian jam 11.30. Siapa yang bersyukur bisa berada di rumah Tuhan siang hari ini? Bilang ke kiri kanan saudara, I'm glad I'm standing next to you today. Bilang, you smell really good today. Amazing. Well, saudara, tadi kita sudah mendoakan prayer request dan di tangan saya ada praise report. Siapa yang mau dengar ucapan syukur pagi hari ini, saudara? Yes, ada 50.000 orang yang mau mendengarkan. Ada yang bersyukur buat Connect Group yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang bersyukur dengan Connect Group yang ada di Hillsong Bali? Amazing. Can we actually berikan tepuk tangan yang luar biasa buat our Connect Group leaders yang ada di sini? Oh, you can do better than that, Hillsong. Come on, berikan tepuk tangan luar biasa for all of the Connect Group leaders. The real heroes di tempat ini. Rafael juga dia Connect Group leader. Dia buka di Lombok, saudara, dengan teman-temannya. So, thank you. Ada yang bersyukur bisa pelayanan di Korea Januari ini. Wow. Annyeong. Ada yang bersyukur buat Hillsong Bali dan Connect Group Imam Bonjol and volunteer. Amazing. Berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat our volunteer. Ada yang berterima kasih, kakak saya sudah menemukan jodoh terbaik. Wow. Siapa sini yang sudah menemukan jodoh terbaik? Angkat tangan. Luar biasa. Ada banyak banget. Mau bersaksi nggak? Sini, saksi pujian. Ada yang bersyukur bisa akhiri tahun dengan orang tersayang. Asik. Ada yang bersyukur restorasi dan kesehatan juga. Luar biasa, saudara. Yang ini kan di tahun terakhir, I'm pretty sure ada banyak yang mungkin lagi liburan. Anyone else yang lagi liburan mungkin dan menyempatkan waktu untuk datang ke Hillsong? Yes, yang angkat tangan kakak dari mana? Dari Bogor. Berikan tepuk tangan luar biasa dari Bogor. Tante dari mana, Tante? Jakarta. Samosir. Wow, welcome. Anyone else? Dari Nusa Penida. Saudara, you know, one of our youth dari Nusa Penida, dia naik kapal untuk ibadah ke sini every single week. Wow, well done. Nanti kita beli yacht buat kamu bolak-balik. Yes, sir, where are you from? Canada. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Welcome to Bali. Anyone else? Where are you guys from? From Sydney, Australia. Berikan tepuk tangan buat keluarga kita dari Sydney. Welcome to Bali. Yes, kakak yang angkat tangan dari mana? Ambon. Wow. Luar biasa. Welcome to Bali. Anyways, yes, where are you guys from? UK, United Kingdom. Welcome to Bali. Hope you enjoy your stay in Bali. Anyone else? Yes, where are you from? Dari mana, Tante? Dari Bekasi. Ada yang dari Jakarta nggak? Angkat tangan yang dari Jakarta. Berikan tepuk tangan juga teman-teman yang dari Jakarta. Yang dari Manado, ada yang dari Manado. Berikan tepuk tangan yang dari Manado. Yang dari Jimbaran, ada suara Jimbaran. Yang dari Canggu, mana suaranya? Luar biasa. Anyway, saudara, sebelum saudara duduk, why don't you bilang ke kiri kanan saudara, Tuhan berkati, see you next year. Dan silakan duduk. Amazing. Well, saudara, next week, everybody say next week. Minggu depan kebaktian akan kembali seperti semula, semua balik ke domisili masing-masing. Hillsong Kuta akan beribadah di gedung gereja Hillsong Kuta di Sunset Road dengan kebaktiannya yang sama. And Sanur juga akan tetap di Sanur. And make sure saudara yang dari Kuta you can juga sih. Kita kan satu gereja, cuma dua gedung aja, amen. Cuma minggu depan akan ada 2 lokasi di Sanur dan di Kuta. So make sure saudara take a note supaya jangan salah minggu depan, amen. Well, saudara, kita akan melanjutkan our worship and giving. Di tempat duduk saudara ada amplop bertulisan Home and Others. Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara di amplop Home and Others. Dan kalau misalkan saudara pertama kali hadir, saudara lagi berkunjung aja, ini bukan sebuah paksaan buat saudara untuk memberi. Tapi kalau misalkan saudara mau memberi, you're more than welcome to participate, to give in the house of the Lord. And sambil saudara mempersiapkan persembahan dan perpuluhan saudara, I'm gonna get one of our amazing leader, Kak Azi, to share around Thank you. our giving.
morning Hillsong Kuta. Good morning Hillsong Sanur. Are you doing good today? Ya, tidak terasa hari ini kita menginjak di hari terakhir, hari Minggu di penghujung tahun 2025. Tepuk tangan dong. Ya, kita tidak datang sebagai orang yang berkekurangan, tapi kita datang sebagai ahli waris dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di Lukas pasal 12 ayat 32 katakan, janganlah takut, hai kawanan kecil. Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Karena kerajaan itu telah diberikan, maka pada saat kita memberi, kita tidak lagi mengharapkan sesuatu. Karena kerajaan itu telah diberikan, maka pada saat kita memberi, kita tidak untuk menggerakkan hati Tuhan, tapi untuk mengakui respon kita tentang iman, tentang kasih, dan tentang kebesaran Sang Raja. Di dalam kerajaan, budaya kerajaan, memberi itu bukan sebuah transaksi. Bukan. Memberi itu adalah deklarasi identitas. Amin saudara. Deklarasi identitas untuk mengakui, kita mengakui dengan kita memberi, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hidup, bukan apa yang ada di dalam genggaman kita. Dan mari kita menutup tahun 2026 ini dengan memberi, dengan sikap hati kita sebagai seorang anak raja. Bukan dengan ketakutan untuk kehilangan, tapi sebagai anak raja. Tadi Pastor Fian katakan, berikan saja yang warna merah. Ada sebuah quote katakan, when we give to the king, it is not loss, it is allegiance. Ketika kita memberikan kepada raja, itu bukan kerugian, tapi itu adalah pernyataan kesetiaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang empunya kejayaan. Engkaulah yang empunya kekayaan dan kehormatan. Kami datang kepada Engkau sebagai ahli waris. Tuhan, bawa kami untuk kami align, menjadi selaras Tuhan dengan apa yang firman-Mu katakan, dengan apa yang kerajaan-Mu inginkan untuk kami hidupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dan kuduskan setiap pemberian ini. Biar ini bisa memperluas kerajaan-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Thank you. Amen. Let's check out the screen for what's coming up in the lives of our church. Thank you. Oh
Berikan tepuk tangan buat all of the volunteers yang pelayanan. Siapa yang kemarin datang di ibadah tanggal 24 dan 25 saudara? Luar biasa, berikan tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Thank you for being here. It's an amazing Christmas. And berdoa tahun depan kita butuh stadion kali ya untuk Christmas. But saudara, sambil saudara mungkin masih memberikan persembahan perpuluhan saudara, we have something coming up di bulan Januari ini saudara. Nanti saya akan invite langsung mungkin narasumbernya Pastor Fian supaya dia bisa menjelaskan juga secara teologi apa yang kita akan lakukan Januari ini saudara, which is kita akan ada 21 day of fasting di mana kita akan apa Pak Fian? Okay. So 21 days of fasting. Kita mau memulai tahun 2026. Kita mau mulai bersama dengan Tuhan. Jadi Amazing. kita mulai dengan kita berpuasa. Yes. Oke. So jadi puasanya boleh apa aja. Kalau saudara mungkin mau puasa, misalnya nggak bisa makan tanpa nasi, mungkin puasa nasi. Nggak bisa makan tanpa cabai, puasa cabai. Tapi kalau makannya cuma nasi sama cabai ya makan lauk aja. Oke. Kalau misalkan puasanya dia puasa nasi putih, tapi makan nasi kuning bisa? Kuningnya aja. Kuningnya aja. Nasi putihnya jangan. Oh, minum Kuningnya warnanya aja. Iya. Luar biasa. Minum jamu. Tapi that's it, itu aja yang harus dilakukan puasa. Do we have like prayer or something? Ya jadi kita puasa sambil kita berdoa juga. Kita berdoa di tahun 2026, saudara mau berdoa buat apa? Kalau kita secara kesatuan gereja kita berdoa tahun 2026 kita punya gedung baru buat Sanur. Jadi kita percaya kalau kita semua berpuasa, kita semua berdoa, kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan tahun 2026. Jadi kalau saudara mau puasa, misalnya ada yang mau puasa Daniel, puasa Esther, puasa intermittent, boleh. Misalnya terakhir makan jam 4 sore, habis itu besoknya pagi berdoa dulu, habis berdoa olahraga, main padel. Nanti siang habis kerja pas lunchtime baru buka puasa, itu udah 20 jam puasa. Oke, luar biasa. Itu aja berarti. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Berikan tepuk tangan Tuhan buat berkati. Pastor Fian Girsang. Buat saudara, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini saudara? Oh, 2 orang doang. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri. Dari depan saya belakang, we're very honored karena Pastor Eka Muti, our campus pastor, will be blessing us with the word. Mari kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Pastor. Terima kasih Pastor Gio. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amen. Is there anybody datang ke kebaktian ini punya ekspektasi yang benar untuk mendengarkan dari Tuhan? Cuma 3 orang, is there anybody yang datang dengan iman yang besar mendengarkan dari Tuhan, amen. Oh, so good to be in church siang hari ini. I'm not sure kalau intermittent itu bisa dikatakan puasa. I think it's lebih kepada diet menurut pendapat saya. But anyway, hey, we are excited. Kita berpuasa bukan karena supaya Tuhan memberkati kita. Kita berpuasa untuk memposisikan diri atas segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan, rencanakan buat tahun 2026. Ada amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita buat Allah yang setia. Silakan duduk, please be seated. Mari kita buka handphone kita dalam Kisah Para Rasul. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang datang bawa buku Alkitab? Tolong angkat tangan. Tolong angkat buku Alkitab saudara tinggi-tinggi supaya saya bisa lihat. Oh, ada 1, 2 orang. Tepuk tangan yang luar biasa buat orang-orang yang ada 3-4 orang. Mereka adalah orang yang paling rohani di ruangan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya percaya ini akan memberkati kita, but also memperlengkapi kita untuk masuk di tahun yang baru. Ada amin? And saya percaya Tuhan senang ketika anak-anaknya merespon kepada firman-Nya, merespon kepada perkataannya, merespon kepada janjinya. Ketika firman itu menguatkan saudara, ketika firman itu benar-benar memberkati saudara. So please don't be quiet on me. Anda amin? Lihat orang kiri kanan, kasih tahu mereka, don't be quiet. Don't be quiet. Amen. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada amin? Yes. Kita baca lagi di Kejadian 37 ayat 9 bagian A. Firman Tuhan berkata, kemudian Yusuf bermimpi lagi. Judul khotbah saya adalah, kalau saudara mencatat, silakan mencatat, judulnya adalah bermimpi lagi. Cuman 3 orang yang excited untuk bermimpi lagi. Is there anybody excited untuk bermimpi lagi karena Tuhan belum selesai dengan saudara? Yes. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa di surga, Engkau curahkan visi dan mimpi yang besar atas setiap kami Tuhan. Berkati beberapa momen ke depan. Berikan kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. In Jesus name I pray. Amen, amen, amen. Lihat orang kiri kanan, kasih tahu mereka bermimpi lagi. Bermimpi lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan yang namanya komunikasi. Dia selalu speaks, dia selalu berbicara. Dan Tuhan kita, dia mengatakan di dalam Yohanes 16, dia tidak akan membiarkan kita sendirian setelah dia terangkat ke surga, dan dia akan mengirimkan rohnya untuk dia terus bisa berbicara dengan saya dan saudara. Amin. Yes, so he loves communication. And ada begitu banyak cara, ada begitu banyak metode-metode yang Tuhan berbicara kepada setiap kita. Salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah dia akan memberikan visi dan mimpi. Kita bisa lihat dari ayat yang tadi baru saja kita baca, right? Melalui Roh Kudus dia akan memberikan kita visi dan mimpi. Nah, visi dan mimpi yang saya maksud ini bukan setelah saudara makan malam yang banyak di malam Natal, terus saudara tidur, terus saudara mimpi. No, bukan itu yang saya maksud. Tapi sebuah visi dan mimpi yang Tuhan taruh di dalam saudara. Karena Tuhan dia ingin memberikan kita sebuah visi dan mimpi. A dream is a picture of what could be, what should be. Using your gifts and desires not only to bless your life, but more importantly to expand God's kingdom. Mimpi adalah sebuah gambaran apa yang bisa terjadi dan apa yang harus terjadi. Menggunakan karunia kita, kerinduan kita, bukan saja memberkati kehidupan kita sendiri, tapi memperlebar kerajaan surga. Saya dan saudara ini diciptakan sebagai pemimpi dan juga orang-orang yang kreatif. Ada amin? Kita ini lahir sebagai seorang pemimpi. Kita lahir diberikan Tuhan kreativitas. Kita lahir diberikan kemampuan untuk berimajinasi. Waktu saya masih kecil, which is sekitar 15-20 tahun yang lalu. Kan boleh bermimpi lagi, right? Anyway, ada yang bertanya, Eka kalau besar mau jadi apa? Jadi pilot pesawat tempur. Manly banget gak mimpinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. And thank God. Terus saya tanya Roman mau jadi apa? Jadi kura-kura ninja. Terus nanti dia bilang mau jadi polisi. Tadi malam saya tanya lagi untuk pastikan. Roman mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Jam 11 malam dia bangunin mamanya. Dia bilang, can you open your phone and buka video bagaimana caranya supaya saya menjadi seorang YouTuber gitu kan. Jaden waktu saya tanya, kamu one day pengen jadi apa? Pengen jadi pastuber. Pastor YouTuber. Tetapi sekarang dia mimpinya kayaknya udah berubah jadi pengen jadi guru. Jaden. Well done Jaden. Sebuah pekerjaan yang mulia. Melebihi seorang pilot pesawat tempur mungkin. But anyway. Terus saya tanya.
Ada seorang anak kecil yang namanya Robi. Kalau besar mau jadi apa? Jadi ambulans. You mean yang kerja di rumah sakit? Enggak. Jadi mobil ambulans. Kenapa? Supaya saya bisa menolong banyak orang. Tepuk tangan buat all the creative ideas, berimajinasi. Karena memang kita dari kecil itu lahir diberikan kreativitas, diberikan kemampuan untuk berimajinasi. Makanya Pablo Picasso, dia berkata seperti ini, every child born an artist. The problem is how to remain an artist when we grow up. Artinya adalah, buanglah sampah pada tempatnya. Artinya adalah, setiap anak-anak itu lahir sebagai seorang artis atau seniman. Masalahnya adalah bagaimana caranya untuk tetap menjadi seorang seniman waktu mereka mulai bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena hidup ini mempunyai cara untuk mengkikis, membunuh kreativitas kita. Hidup ini punya cara untuk membunuh segala potensi yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Hidup ini punya cara untuk menghentikan kita untuk taking a risk di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Yes. Akhirnya kita mulai dipenuhi dengan rasa takut ketika kita mulai bertumbuh dewasa. Kita mulai berhenti berimajinasi, kita mulai berhenti bermimpi, kita mulai berhenti menjadi orang yang kreatif karena ada sesuatu yang diperkenalkan dengan kita, yaitu yang namanya fear atau ketakutan. But the good news is Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberikan visi dan mimpi ke dalam setiap orang-orang yang mengikuti. Ada amin. This is the best. This is a good news buat saudara. Kenapa Tuhan memberikan visi dan mimpi? Supaya saya dan saudara tidak stuck di masa lalu. Orang yang tidak punya visi selalu berjalan ke belakang. Orang yang nggak punya visi selalu berjalan ke masa lalu. Tapi orang yang punya visi dan mimpi yang besar dari Tuhan, dia akan selalu melangkah ke depan. Dia akan selalu berjalan ke depan, masuk ke dalam masa depan yang Tuhan rencanakan. Nah, makanya kalau saudara lihat di berita, ada seorang pemerintah mungkin, let's say, I don't want to say the names, but mereka pernah korupsi, mereka pernah berbuat jahat, mereka dipenjarakan lagi, keluar. Mereka masih melakukan kesalahan yang sama karena orang-orang ini nggak punya visi. Always going back to the past. Masa lalu saudara itu jangan dijadikan tempat tinggal, tapi tempat pembelajaran. Karena Tuhan masih punya hal yang luar biasa di depan sana. Jadi Tuhan mau memberikan kita visi dan impian bagi setiap kita. Saudara, siapapun saudara tidak dibatasi dari keturunan saudara, dari your last name, dari jenis kelamin saudara. Tidak ada apapun di luar saudara atau di sekitar saudara, bahkan situasi dan keadaan saudara nggak bisa membatasi atas apa atau visi dan mimpi yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Tuhan rindu untuk memberikan visi dan mimpi kepada setiap kita. Seorang pastor berasal dari Korea, dia mengembalai gereja yang probably terbesar di dunia ini, namanya Pastor David Cho. Dia berkata seperti ini, dreams and visions are the language of the Holy Spirit. Visi dan mimpi itu adalah bahasanya siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahasanya Roh Kudus. Jadi waktu saudara punya Roh Kudus, dia akan menaruh visi dan mimpi di dalam saudara. Sehingga saudara hidup tidak berdasarkan dari apa yang terjadi di luar saudara, tapi justru ada yang dilahirkan dari dalam saudara yang namanya adalah visi dan mimpi, atau dengan kalimat lain, gambaran masa depan saudara. Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan berkata, where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, orang-orang menjadi liar. Nah, kata perish di sini artinya hilang kendali, terkekang. Artinya saudara mulai hidup sepertinya saudara dikekang. Ada begitu banyak hal yang membatasi saudara untuk terus bermimpi,
untuk terus punya visi yang besar, untuk terus punya kreativitas yang luar biasa, untuk terus berinovasi because you don't have vision. Karena saudara tidak punya visi lagi. Visi yang akan membantu kita untuk sustain di dalam kehidupan ini, untuk terus berjalan no matter apa yang terjadi di sekitar saudara. Fokus kita adalah kepada gambaran masa depan. Fokus kita adalah kepada visi tersebut. Fokus kita adalah kepada misi tersebut. Fokus kita adalah gambaran masa depan yang Tuhan sediakan. Saudara bisa melihat gambaran tersebut walaupun saudara menutup mata. Walaupun saudara menutup semua, coba tutup mata. Jangan tidur. I want to ask, can you close your eyes? Sambil bernapas tapi. Close your eyes. Bisa nggak saudara melihat gambaran karir saudara seperti apa? Bisa nggak saudara melihat gambaran masa depan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, mereka mengasihi Tuhan, mereka mengenal Tuhan, menghormati Tuhan melalui hidup mereka. Buka mata sekarang, jangan. Yes, can you see that? Wah, saya sudah tutup mata tapi saya nggak lihat apa-apa Pastor Eka. Berarti saudara gak punya visi. Dan Tuhan mau memberikan visi dan mimpi ke dalam hidupmu. Itu sebuah gift yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa punya visi dan mimpi yang dari Tuhan. Nah, visi dan mimpi dari Tuhan itu biasanya akan melebihi kapasitas kita. Kalau visi mimpi itu bisa kita lakukan, saya percaya itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu selalu besar, melebihi kemampuan kita, melebihi kapasitas kita. Kenapa? Supaya kita butuh Tuhan. Karena kalau itu bisa kita lakukan, itu bukan visi, itu ambisi. Tuhan ingin memberikan visi, Tuhan ingin memberikan mimpi. Ayat tadi mengatakan bahwa Yusuf pernah bermimpi dan bermimpi lagi. Ini waktunya untuk bermimpi lagi. Ada amin? Apakah ada orang-orang di tempat ini mau bermimpi lagi? Karena Tuhan belum selesai dengan saudara. Amen. Yes, bermimpi lagi, berharap lagi, berimajinasi lagi, berinovasi lagi. Ada amin? Bermimpi lagi. So I'm gonna leave you dengan 3 hal tentang bermimpi lagi. Nomor yang pertama adalah belum terlambat. Oh, cuma 3 orang yang excited bahwa tahu ini belum terlambat. Bermimpi lagi karena belum terlambat. Ayat tadi berkata orang-orangmu yang tua akan diberikan mimpi. Yang tua katakan amin. Banyak yang gak mau ngaku. But this is a good news, right? Ini good news. Belum terlambat artinya saudara gak tua-tua banget. Tua itu bukan tentang angka, tua itu tentang mental kita. Tua itu bukan tentang angka, tua itu tentang spirit kita. Tua itu bukan tentang angka, tua itu tentang mindset kita. Ada amin. Tua itu bukan tentang angka, tua itu tentang world view. Bagaimana kita, cara pandang kita tentang kehidupan kita. Saya pernah ketemu orang yang berumur 20 tahun tapi mentalnya, spiritnya kayak orang 70 tahun. Aduh Pastor Eka. What's up bro? Aduh Pastor Eka, aduh capek kali. Tadi malam tidur 15 jam. Aduh masih ngantuk loh. Umur 20. Mental kayak umur 70 tahunan ya kan. Oh kemana aja? Aduh sibuk sekali nih. Aduh capek sekali nih. Umur 20 tahunan. Tapi mental 70 tahunan. Spiritnya 70 tahunan. Semangatnya 70 tahunan. Amen. Hey you 20s, you masih umur belasan tahun. Ada begitu banyak visi dan mimpi yang Tuhan mau taruh di dalam hatimu. Tapi you gotta have the right. Jangan biarkan spirit tua itu nempel di hidupmu. Ada amin. Halo? Tapi saya pernah ketemu orang yang sudah umur 40-an, 50, 60, 70-an. Tapi mentalnya kayak orang umur belasan tahun. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan saudara. Saya angkat tangan dengan percaya diri. Yes. Haleluya. Umur sudah tua, sudah bisa dikatakan berumur, tapi mentalnya masih kayak umur anak belasan tahun. Sifatnya masih umur belasan tahun. Ada amin. Halo. Saya pikir waktu saya umur 40 tahun, kehidupan saya akan going down. Tapi ternyata, wah, 40 is the new 20. Haleluya. 40 is the new 20. 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 40 is the new 20.
Saya nggak merasa seperti lemah, pengen cepat pensiun, berhenti kerja. I feel like, man, this is the time untuk merintis gereja lagi, untuk menjangkau orang lebih banyak lagi. Ada amin. Man, jangan biarkan roh Tuhan nempel di hidupmu. Itu saudara perlu ingatkan di orang kiri kanan. Kasih tahu mereka 1, 2, 3. Bill Hybels dia berkata seperti ini. Old is the emotion you feel when you begin to believe that your best days are behind you. Tua itu adalah sebuah perasaan yang saudara rasakan ketika saudara mulai percaya bahwa hari-hari terbaik saudara ada di belakang saudara, bukan ada di depan saudara. Saya ketemu anak muda, saya ketemu orang yang sudah berumur 40, 50, 60, 70. Mereka menyerah tentang karir mereka menyerah tentang bisnis mereka menyerah tentang pelayanan mereka menyerah bahkan pernikahan mereka menyerah panggilan mereka. Saya mau kasih tahu saudara, iblis itu pembohong besar. You need to know this. Iblis itu a big liar. Saudara belum terlambat. Bermimpi lagi, ada amin. Bermimpi lagi, you are not too old. Lihat orang kiri kanan kasih tahu, you are not too old. Masih ada harapan bagi masa depan saudara. Bermimpi lagi karena saudara belum terlambat. Ada amin. Nomor kedua, Tuhan belum selesai. Bermimpi lagi karena Tuhan belum selesai. Ayat tadi mengingatkan kayak di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sumber visi dan mimpi bagi setiap kita. Artinya Tuhan memanggil kita secara terus-menerus untuk melihat ke masa depan. Untuk bisa melihat gambaran masa depan yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Nah di dalam Roma 15 firman Tuhan berkata, I am the God of hope. Aku adalah Allah sumber pengharapan. Hope atau pengharapan di situ juga mempunyai arti ekspektasi yang positif. Semua katakan ekspektasi yang positif 1, 2, 3. Ekspektasi yang positif. Berarti semua perasaan yang negatif tentang masa depan saudara, semua perasaan negatif tentang 2026 itu datangnya bukan dari Tuhan. Itu datangnya dari si jahat, itu datangnya dari si iblis. Apapun perasaan negatif, ketakutan yang saudara rasakan saat ini itu bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, amen. Tapi dia ingin memberikan kita visi dan mimpi untuk masuk kepada segala rencana, rancangan Tuhan buat masa depan saya dan saudara. Fear akan selalu membuat kita merasa stuck. And I feel, saya merasa bahwa ada beberapa orang di tempat ini yang saudara lagi merasa stuck. Dan feeling tersebut atau perasaan tersebut bukan dari Tuhan. Tapi karena ketakutan, rasa takut itu, fear yang mengakibatkan saudara merasa stuck. Jadi saudara gak mau maju lagi ke depan. Makanya kadang-kadang ada orang yang berkata, orang single yang berkata, semua pria sama aja Pastor Eka, semua wanita sama aja. Enggak sama. Hanya karena saudara ke KFC Sanur saudara dikecewakan, belum tentu ke KFC Sunset Road saudara dikecewakan. Semua wanita gak sama, semua pria gak sama. Apalagi yang ada di Hillsong, amen. Oh, haleluya. Glory to God. Ya memang buat beberapa saudara, ada orang-orang tertentu yang datang dalam kehidupan saudara itu tidak akan pernah menjadi pasangan hidup saudara. Mereka hanya akan menjadi pengalaman hidup saudara. So you learn. Jadi saudara bisa belajar, ada amin. Jangan stuck karena Tuhan bisa kirimkan seseorang. Nah kadang-kadang Tuhan gak kirimkan, kadang-kadang udah ada di sekitar saudara. Halo,
Waktu Tuhan membawa Hawa kepada Adam, dia nggak berkata inilah istrimu. Dia cuma display. Adam, what do you think? Dia adalah tulang dari tulangku. Siapa tahu iga saudara bergerak di kebaktian ini. Maybe Tuhan lagi display dia di belakang saudara, di samping saudara. Jadi waktu prayer request, coba tangannya didoakan, ditumpang tangan. Jangan menyerah, ada amin. Tuhan belum selesai. Mungkin saudara rasa bahwa kayaknya Tuhan kasih visi dan mimpi untuk beli rumah. Tapi saya takut inflasi naik. Well, orang mengatakan inflasi naik dari berapa puluh tahun lalu. Perkataan yang sama. Kalau sudah beli inflasi naik, tinggal di rumah sendiri anyway. Right? Hello? Yes. Tuhan belum selesai. And si iblis mau kita stuck. Dia nggak mau kita masuk kepada janji Tuhan. Dia nggak mau kita masuk kepada segala sesuatu yang Tuhan sediakan dan rencanakan bagi masa depan saya dan saudara. Jadi jangan mengizinkan fear, jangan mengizinkan ketakutan untuk mendasari keputusan-keputusan penting dalam kehidupan saudara yang menentukan masa depan saudara. Bermimpi lagi, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Karena belum terlambat, bermimpi lagi karena Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Jadi kalau Tuhan kasih koma, saudara jangan kasih titik. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang dikatakan seperti ini. Habakuk 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. Waktu saya baca ayat ini ada sesuatu yang aneh yang saya temukan. Karena dikatakan aku akan menunggu dan melihat apa yang Tuhan katakan. Apanya yang aneh? Yang anehnya dikatakan aku akan menunggu dan melihat apa yang Tuhan katakan. Yang anehnya adalah harusnya aku mendengar apa yang Tuhan katakan. Kok bisa gitu Eka? Yes, karena Tuhan tidak selamanya Dia berbicara kepada kita dan memberikan sebuah kalimat atau melalui telinga kita. Kadang Dia akan memberikan kita sebuah gambaran masa depan, sebuah visi, sebuah mimpi. And kadang when you see mimpi dan visi dan mimpi dari Tuhan, saudara kadang-kadang gak bisa melihat dengan mata jasmani saudara nggak akan pernah bisa mendengar dengan telinga jasmani saudara, tapi Tuhan memberikan saudara mata hati saudara. Waktu saya dan Englin dipanggil Tuhan, diberikan visi dan mimpi untuk kembali ke Bali dan melayani orang-orang yang ada di Bali. Visi dan mimpi itu kita dapati bukan tiba-tiba ada suara dari Tuhan. Oh shalom Eka dan Englin. Pasangan yang sangat kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Inilah yang akan menjadi. No. Tapi Tuhan menaruh visi dan mimpi di dalam hati saya. Tuhan menaruh visi dan mimpi di dalam hati Englin juga gitu. Jadi akan sering kali saudara akan jarang, bahkan maybe for some of us gak akan pernah mendengar sebuah kalimat, sebuah ayat firman Tuhan atau sebuah suara Tuhan di telinga kita. Tapi justru Tuhan akan berbicara kepada saudara lewat visi dan mimpi. And you can see masa depan saudara seperti apa, rumah tangga saudara seperti apa, pelayanan saudara seperti apa, karir saudara seperti apa. Oleh sebab itu jangan biarkan fear menentukan langkah saudara untuk masuk kepada setiap visi dan mimpi yang Tuhan mau kerjakan di dalam saudara. Is this helping you so far? Yes. Jangan takut. Buat setiap hari selama 2026 Tuhan sudah punya rencana yang baik buat setiap kita. Dia damai sejahteranya, yang pasti damai sejahteranya akan menyertai setiap kita di dalam setiap musim kehidupan kita. And that's why don't let fear menghantui, memimpin kehidupan saudara. Karena kita nanti akan stuck, karena kita akan mulai hidup dari pengalaman-pengalaman kita. Ya udah memang tiap tahun seperti kayak gini. Oh memang dari sononya udah kayak gini, pastor saya gak akan pernah berubah. No. Tuhan belum selesai. Ada sebuah cerita yang tercatat di dalam perjanjian lama. Di dalam 1 Raja-Raja 17.
seorang wanita yang mengalami kelaparan yang luar biasa karena dia sudah pernah mengalami musim kelaparan, musim kekeringan, musim kekurangan. Sehingga wanita ini dia memberikan prediksi buat masa depannya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Janda ini menjawab, demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa, saya bersumpah bahwa saya tak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir. Sesudah itu kami akan menunggu mati saja. Maybe some of you kalimatnya sepertinya kayak di ayat ini bagian-bagian terakhir kayaknya I'm stuck, I'm drying. Kayaknya saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wanita ini dia mendeklarasikan masa depannya berdasarkan masa lalunya, berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Stop doing that. Just because itu pernah terjadi di masa yang lalu. Bukan berarti itu harus terjadi dalam kehidupan saudara. Hanya karena ini mungkin kutukan keluarga, bukan berarti Tuhan selesai dengan hidupmu. Halo, Hillsong Bali. Yes. And this is what happened ke wanita ini. And I hope this is berbicara kepada saudara. Supaya saudara gak selalu stuck. Karena ketakutan, karena pengalaman-pengalaman yang saudara alami, saudara menyimpulkan bahwa this is how it is. Akan menjadi seperti itu. Semua kita pernah belajar dari masa lalu, benar gak? Ada begitu banyak pembelajaran dari masa lalu yang memberikan kita wisdom. Yes, kita pernah buat kesalahan, yes kita pernah gagal, yes akhirnya kita membuat corrections and kita mulai membuat perubahan-perubahan and ada begitu banyak hal yang terjadi di masa lalu. But can I tell you something? Masa lalu kita bisa menjadi guru kita, tetapi jangan membiarkan masa lalu kita menjadi nabi bagi masa depan kita. Yes, bisa menjadi guru, tapi jangan membiarkan dia yang menentukan, mendeklarasikan masa depan saya dan saudara. Jangan membiarkan your past pastor you. Jangan membiarkan masa lalu saudara menggembalai saudara. Jangan membiarkan masa lalu saudara memimpin saudara. Saudara masih punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara masih bisa berimajinasi, berkreativitas lagi, berinovasi lagi. Masa lalu saudara adalah penghalang saudara. Masa lalu saudara adalah your limiter. Termasuk masa lalu yang baik, termasuk masa lalu yang tidak baik. Listen. Termasuk hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan di belakang sana, itu bisa menjadi penghalang pembatas untuk apa yang Tuhan mau lakukan hal baru di tahun yang baru. Bisa menjadi penghalang. Jangan membiarkan masa lalu saudara menentukan masa depan saudara. Amin. Pecat masa lalumu sekarang. Lihat orang kiri kanan kasih tahu, pecat masa lalumu sekarang. Pecat ex-mu sekarang. Your next is always better than your ex in Jesus name. Bermimpi lagi karena Tuhan belum terlambat. Bermimpi lagi karena Tuhan belum selesai. Yang ketiga, jangan lupa Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan seperti apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara di masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Jangan lupa Tuhan. Tuhan akan bantu saudara untuk sukses. Tuhan akan membantu saudara untuk saudara berhasil. Tapi jangan sampai kita lupa Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan di dalam Ulangan dia berkata, Tuhan Allah yang memberkati kita, Tuhan Allah yang memberikan kita kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk menghidupi mimpi kita. Tuhan yang memberikan kita karunia dan talenta. Oleh sebab itu jangan lupa Tuhan ketika kita sukses. Jangan lupa Tuhan waktu kita menang. Cari Tuhan ketika saudara lagi kalah. Tetap cari Tuhan waktu saudara lagi menang. Cari Tuhan waktu saudara lagi ada di dalam sebuah lembah. Jangan lupa Tuhan. Karena seringkali hubungan kita menjadi kasual sama Tuhan ketika everything's going good. Tapi jangan lupa Tuhan.
Kembali ke cerita Yusuf di Kejadian 50. Kakak-kakaknya mencoba untuk membunuh dia, menghancurkan kehidupannya. Mereka benci dia karena mimpi-mimpinya dia. Tapi kemudian Tuhan merestorasi kehidupan Yusuf. Tuhan promosikan kehidupan Yusuf. Dia elevate kehidupan Yusuf. Dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf sangat luar biasa. Sehingga Kejadian 50 ayat 20 kita bisa dengarkan sama-sama. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Nah, banyak orang Kristen pengikut Tuhan cuman sampai di baiknya doang. Cuman sampai sudah merasakan berkat Tuhan. Kita lupa Tuhan, kita lupa menjadi berkat buat orang lain. Punya uang yang banyak di bank, punya kekayaan, terkenal, punya platform yang besar. Tapi jangan sampai kita stop di good-nya saja. Saya nggak mengatakan bahwa terkenal, punya banyak uang dan lain, platform yang tinggi itu salah. No. Jangan sampai di good-nya saja. Jangan sampai berkatnya itu jangan sampai stop di kita. Jangan sampai mimpi dan visimu stop di saudara. Tapi jadilah berkat. Don't let the dream stop with you. Let the dream flow through you. Jangan membiarkan mimpi itu stop di saudara, tapi biarkan mimpi tersebut mengalir di dalam dan melalui setiap kita. And connect sama kingdom purpose. Kalau diberkati Tuhan, kalau punya platform yang besar, connect sama kingdom purpose. Karena kalau saudara tidak mengerti dalam hal ini, saudara nggak connect sama gereja Tuhan, saudara nggak connect sama kerajaan Allah. Nah, saudara akan menjadi penonton setiap kali saudara datang ke gereja. Senin sampai Sabtu, you have a good life. Hari Minggu saudara cuma duduk di kursi, saudara menjadi penonton. Padahal udah menerima berkat Tuhan. That's not what happened. Itu yang tidak terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia menerima visi dan mimpi Tuhan, menerima berkat Tuhan yang dipromosikan luar biasa. Tapi justru dia pakai itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita waktu kita sukses pasti akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Amin. Maybe 1-2 orang, maybe 2-3 orang. Walaupun cuma 1 orang, dia akan kejar-kejar saudara terus. Anyway, but when you masuk ke dalam mimpi yang Tuhan berikan, there will be a group of people yang trying to stop you from making a difference in your life melalui Tuhan. Don't never let a few to stop you from impacting the many that God wants to do in your life. Yusuf gak berhenti sampai di mimpinya, tapi mimpi tersebut flow dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu bukan kebetulan. Itu bukan untuk buat saudara, tapi saudara ini seperti sebuah pipa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu yang Tuhan mau lakukan. Jadi bermimpi lagi. Karena belum terlambat, karena Tuhan belum selesai. And remember, ketika saudara sukses berhasil, jangan lupa Tuhan. Pakai segala resources yang Tuhan sudah berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah ada orang-orang di tempat ini ingin bermimpi lagi di tahun 2026? Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amen. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Seperti yang kebanyakan saudara sudah tahu. Kalau saudara belum tahu, di kebaktian ini kita akan mengurapi saudara dengan minyak dan mendoakan saudara. And I want you to know this. Mengurapi dan didoakan adalah bukan tentang minyak yang dipakai. Bahkan bukan tentang siapa yang mendoakan saudara. Karena the anointed one is Jesus Christ. Yang diurapi adalah Yesus Kristus. Dia yang akan bekerja melalui setiap para pemimpin yang sudah kami juga urapi dengan minyak. Berdoa supaya 2026 saudara dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang lain. Amen. So saudara bisa datang ke depan, and para leaders akan ada di depan sini, and sampai di pinggir sana sebelah kiri dan kanan. And if you feel comfortable, worship team mereka akan menyanyikan sebuah lagu, and saudara bisa mulai
beranjak keluar dari kursi saudara and temui para tim di tempat ini, leaders di tempat ini untuk mendoakan saudara. Thank you. There's nothing more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come follow this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing more ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome
experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory
tangan saudara kalau saudara mau diberikan visi dan mimpi dari Tuhan, mau diberikan gambaran of the future, gambaran masa depan atas kehidupan saudara, atas pernikahan saudara, relationships dan panggilan saudara, karir saudara, bisnis saudara. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau curahkan visi dan mimpi yang besar itu dari Engkau. Kami minta yang hanya berasal daripada Engkau saja Bapa di surga. Berikan mereka a glimpse of picture of their future ke dalam hati dan pikiran mereka saat ini, sehingga kehidupan mereka bukan lagi dipimpin dari keadaan, situasi, latar belakang masa lalu mereka, tapi berdasarkan visi dan mimpi yang Kau berikan ke dalam setiap mereka. Hamba berdoa Bapa di surga, setiap kutuk dari masa lalu, setiap kutuk dari keluarga, in Jesus name Engkau hancurkan, Engkau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, siara rabakata rabasiara rabasiara. Engkau putuskan di dalam nama Yesus, hancurkan di dalam nama Yesus. Masa lalu, sakit hati, kepahitan Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta ada restorasi saat ini juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Namamu lebih besar dari masalah mereka, dari tantangan mereka. Namamu lebih besar dari masa lalu mereka Bapa di surga. Curahkan visi dan mimpi itu di dalam nama Yesus. Curahkan ide-ide kreatif di dalam nama Yesus. Revelation di dalam nama Yesus. Fresh revelation di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah terlambat. Karena Engkau belum selesai dengan kehidupan mereka Bapa di surga. Holy Spirit, Engkau menuntun, memimpin mereka untuk masuk kepada janji-Mu, untuk masuk kepada masa depan yang Engkau rencanakan bagi setiap mereka. Roh ketakutan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Curahkan Roh-Mu lebih besar lagi, curahkan Roh-Mu lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Come on, sing this song one more time. Jesus, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, di setiap ibadah kita di Gereja Hillsong, kita selalu memberikan undangan kepada saudara yang mungkin saudara datang ke tempat ini tidak mengenal siapa itu Yesus. Mungkin saudara datang ke tempat ini dan saudara bertanya-tanya,
Siapa dia? Tuhan yang memberikan visi, Tuhan yang memberikan keselamatan buat saudara. Dan dia adalah Yesus. Dan apabila saudara belum pernah sepanjang hidup saudara secara sadar memberikan hidupmu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah kesempatan buat engkau untuk menerima dia masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Atau mungkin engkau pernah menjadi pengikut Kristus, tetapi di dalam perjalanan hidupmu engkau kecewa kepada Tuhan dan engkau meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan dia setia kepada engkau. Dan pada hari ini juga adalah kesempatan yang sama, undangan yang sama buat saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Pada hitungan ketiga, apabila itu saudara dengan setiap mata tertutup dan kepala tertunduk untuk memberikan privasi kepada saudara-saudara kita. Pada hitungan yang ketiga, saya mengundang saudara untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama dengan engkau. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat di bagian tengah di belakang. Terima kasih di sebelah kiri saya, di belakang ada banyak teman-teman yang mengangkat tangan yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara boleh menurunkan tangan saudara. Kita semua boleh membuka mata kita. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang mengangkat tangan berkata ya kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau mendukung teman-teman kita untuk berdoa salvation prayer bersama dengan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosaku, mengampuni kesalahanku. Mulai hari ini Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat, Tuhan atas hidupku, untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Apabila itu saudara yang mengangkat tangan dan berdoa bersama-sama dengan kita, atau saudara tidak mengangkat tangan tapi saudara tahu bahwa engkau mendoakan doa itu bersama-sama dengan kita, ada Alkitab buat saudara. Di foyer nanti ada teman-teman yang melambai-lambaikan Alkitab. Saudara datangi mereka, terima Alkitab ini adalah hadiah buat saudara. Dan kita mau bersama-sama melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Haleluya. Ini adalah akhir dari ibadah kita. Kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, apabila engkau merasa nyaman, engkau boleh mengangkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Kiranya engkau diberkati pada waktu masuk, engkau diberkati pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu. Segala pekerjaanmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan amin. Amin. Be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children. May His favor be upon you and 1,000
katakan amen. Be blessed church. We'll see you next week.